Pemirsa, dua pasien reaktif rapid test asal Parepare, Sulawesi Selatan melarikan diri dari RSUD Andi Makassau Parepare saat hendak dikarantina. Diduga pasien yang merupakan ibu dan anak ini sudah berada di Makassar. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Parepare memeriksa satu persatu mobil yang melintas. 3 akses keluar masuk di kota Parepare menuju Sidrap, Baru, dan Pinrang juga telah diblokade. Petugas berusaha mencari keberadaan kedua pasien yang sempat dilaporkan warga terlihat di Pelabuhan Nusantara Parepare sedang mencari mobil penumpang tujuan Makassar. Dia menyampaikan ke kami bahwa yang bersangkutan itu sudah naik di atas mobil. Tetapi pada kenyataannya setelah kami menelusuri, HP itu belum keluar dari Parepare, masih berada di sekitar Sumpang. Sebelumnya, kedua pasien tersebut dinyatakan reaktif rapid test, namun pada saat hendak isolasi, sembari menunggu hasil swab test, kedua pasien tersebut malah melarikan diri menggunakan sebuah minibus warna hitam. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Iksan Ansari, iNews melaporkan. Tes cepat COVID-19 atau rapid test bukan sesuatu yang dihindari dan tidak membuat seseorang diisolasi jika hasilnya negatif. Sementara itu hingga hari ini jumlah pasien positif COVID-19 bertambah 1.226 orang. Rapid test atau tes cepat merupakan langkah awal identifikasi COVID-19. Jangan salah paham. Rapid test apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan menggunakan standar operasional yang diyakini oleh tenaga medis tidak berbahaya. Justru akan membantu diri kita, orang lain, dan pemerintah. Menjalani rapid test tidak sama dengan dikarantina. Kita masih bisa beraktivitas tanpa menularkan atau tertular COVID-19 apabila terbukti negatif. Jangan takut untuk beraktivitas selama menjalankan protokol kesehatan apabila hasil rapid test tidak reaktif. Pada prinsipnya, rapid test atau tes cepat yang disebut sebagai rapid diagnosis test sebenarnya ditujukan kepada orang yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien positif. Rapid test yang dilakukan sekarang ini oleh pemerintah tetap mentargetkan orang-orang yang berisiko tinggi. Tenaga kesehatan di seluruh Indonesia melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang melakukan kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif. Upaya ini disebut sebagai contact tracing. Apakah semua orang di semua tempat ramai atau kerumunan harus menjalani rapid test? Nah, hal ini hanya dilakukan apabila memang diperlukan. Pemeriksaan spesimen sebanyak 19.917. Sehingga totalnya sekarang kita melakukan pemeriksaan 621.156 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus positif sebanyak 1.226 orang, sehingga totalnya menjadi 45.029 orang. Kalau kita perhatikan distribusinya, maka beberapa provinsi menunjukkan angka yang masih cukup tinggi. Di antaranya adalah Jawa Timur, hari ini melaporkan 394 positif baru dan 102 sembuh. Kemudian DKI Jakarta 180 orang positif baru dan 122 sembuh. Sulawesi Selatan 112 positif baru. Kasus sembuh yang kita laporkan hari ini totalnya adalah 534 orang, sehingga total sembuh menjadi 17.883 orang. Kasus meninggal 56 orang, sehingga total menjadi 2.429 orang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa Malang Raya belum bisa memasuki fase new normal. Hal itu karena Malang Raya dinilai masih rawan dan belum menjadi zona hijau. Setelah pelaksanaan PSBB dan memasuki masa transisi, kasus penyebaran COVID-19 di Malang Raya cenderung alami peningkatan. Karenanya memasuki pekan ketiga masa transisi di Malang Raya, pemerintah daerah belum menerapkan era normal baru.
Dalam rapat koordinasi evaluasi masa transisi Malang Raya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan wilayah Malang Raya masih belum menjadi zona hijau atau masuk kategori sedang. Maka masa transisi masih akan dilakukan sehingga Malang Raya belum bisa menjalani fase kenormalan baru. Makin masif, rapid test atau swab test, tracingnya makin progresif, maka kita sudah harus melakukan antisipasi kemungkinan akan muncul kasus-kasus baru. Jadi makin kita melakukan tracing yang masif, akan ketemu lagi kemungkinan yang reaktif, lalu yang reaktif di swab test, maka sangat berpotensi kemungkinan munculnya kasus-kasus baru. Sementara Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Widodo Iriansyah, meminta para kepala daerah Malang Raya yakni Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang untuk tetap semangat menangani pandemi COVID-19. Pak Wali Kota, Pak Bupati kendor semangatnya untuk menjadikan kuning jadi hijau. Dampaknya terhadap Kapolres dengan Dandim itu pasti ada. Tapi kalau semangatnya kepala daerah ini terus nggak kendor, kencang terus, maka Kapolres itu lebih kencang lagi dibanding kepala daerahnya. Dengan evaluasi ini, berarti Malang Raya belum bisa memulai new normal mulai minggu besok. Masa transisi pun diperpanjang hingga 1 minggu ke depan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ribuan santri dari berbagai daerah mulai kembali ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur untuk mengikuti proses belajar mengajar. Penerapan protokol kesehatan hingga pemeriksaan surat keterangan sehat dilaksanakan guna mencegah penyebaran COVID-19. Sebanyak 2.500 santri dari berbagai daerah ini mulai kembali ke Pondok Lirboyo, Kota Kediri untuk mengikuti pembelajaran. Dalam tahap pertama, pihak pondok hanya menerima santri dari wilayah Kediri dan sekitarnya. Penerapan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan penggunaan masker menjadi hal utama saat santri kembali ke pondok pesantren. Selain itu, para santri juga diwajibkan untuk membawa surat sehat dari puskesmas dan telah mengisolasi mandiri. Setelah masuk ke dalam pondok pesantren, para santri dikarantina selama 14 hari di 2 gedung khusus. Rencananya, pihak pondok pesantren juga akan melaksanakan rapid test COVID-19 secara acak kepada para santri. Santri mulai datang, langsung kita periksa kesehatannya, kita kumpulkan di aula, kita beri pengarahan. Ya, setelah itu nanti mereka masuk ke asrama khusus dulu. Nanti selama 14 hari kita isolasi di situ. Baru setelah selesai mereka kita perbolehkan masuk ke asrama santri. Proses kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada 1 bulan ke depan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sementara itu, Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya persiapkan protokol kesehatan berupa rapid test untuk mencegah penyebaran COVID-19 bagi penumpang 2 kapal laut dari Kalimantan yang akan bersandar hari ini di Dermaga-Roro, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Salah satu kapal laut yakni Satya Kencana 3 yang bertolak dari Pelabuhan Panglima Utar Kumai membawa sekitar 300 santri dan santriwati yang berasal dari Kota Waringin Barat untuk mengikuti pembelajaran di pondok pesantren di Madura, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Afran Subagio, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng penyedia konten dari luar negeri untuk menyajikan film dokumenter selama pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Kemendikbud harusnya memberikan ruang bagi tumbuhnya kreativitas anak bangsa. Selama pandemi COVID-19, hampir seluruh kegiatan belajar mengajar siswa dilakukan di rumah. Namun kegiatan belajar dari rumah tentu tidak seefektif ketika guru menerangkan pelajaran di kelas. Untuk
Untuk mengatasi kekurangan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berinovasi agar para siswa mendapat materi pelajaran yang cukup baik, sekaligus memberikan hiburan yang berkualitas. Kemendikbud menjalin kerjasama dengan Netflix untuk menghadirkan tayangan film dokumenter yang akan disiarkan di stasiun TVRI. Namun langkah ini dinilai tidak bijak. Kemendikbud harusnya memberikan kesempatan yang lebih besar bagi penyedia konten lokal, yang juga memiliki kualitas hasil yang tak kalah dari penyedia konten dari luar negeri. Bukan artinya kita over the top asing atau kita menjustifikasi Netflix-nya, tetapi ini seharusnya kita dalam kondisi, apalagi kondisi saat ini kan pandemi ya, kita bagaimana industri kita juga goyang ya, dan mudah-mudahan dengan ada penetrasi pemerintah khususnya menggunakan aset dalam negerinya bisa membantu industri itu, juga rasa keindonesiaannya juga tumbuh secara baik begitu, secara maksimal, sehingga saling benar-benar membangun secara sistem. Sementara itu, pihak Kemendikbud berargumen bahwa tujuan kerjasama penyiaran film-film dokumenter Netflix adalah untuk menghadirkan tayangan pembelajaran maupun edutainment berkualitas, tidak hanya dari Indonesia, tapi juga kelas dunia. Dan kontribusi Netflix ini dilakukan secara sukarela. Bahkan ini pertama kalinya di dunia bagi Netflix memberikan tayangan untuk disiarkan di televisi. Tim iNews melaporkan. Seorang suami tega menjual istrinya karena terhimpit ekonomi akibat pandemi corona. Usai jeda, kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda.